Lagi-lagi dia lagi Tuhan dipaksa turun ke
Oke. Halo, selamat pagi semua. Maaf telat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih lihat sebentar. RKS dulu nih. Desktop aja share deh. Nah, ini udah ada lihat ya. Ini share screen saya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. ini sebentar saya kasih. Jadi kan kita kan UTS itu di pertemuan ke-8. Oke. Nah, terus sekarang, nah ini sih materinya nih. Nah, materinya sebenarnya hampir semua bab udah saya rasa sih gampang ya, nggak begitu. Ini CPU kan udah bab 9. Ini bab 10. Ini tentang secondary storage, which is itu sekarang. Ya, harusnya ini udah tahu lah secondary storage, disket, hard disk, itu kan udah pernah kita bahas juga kan. Nah, terus di materi 11 juga sama. Input tentang keyboard, mouse di dalam PC. Even di pertemuan ke-12 nanti di Januari, itu pertemuan ke-12 itu di 4 Januari, itu bahasnya tentang, ini kalau kalian bisa lihat, input output di dalam komputer. Kayak monitor, keyboard, display. Pak, maaf, Jadi, Pak. ya. Yang nggak Apa? di-share di learning cuma pertemuan yang ke-8 ya, Pak? Iya. Kan pertemuan, ya betul nggak? Pertemuan yang ke-8. Ya, ini kan UTS nih. Berarti pertemuan 8 itu nggak ada materinya ya, Pak? Nggak ada UTS. Oh ya, baik, Pak. Iya. Kemarin kan kita kan sengaja kita nggak bahas, saya nggak bahas ini karena udah pernah dibahas nih CPU. Saya nggak mau bahas lagi. Nah, terus yang sekarang juga, pertemuan sekarang tuh, ini kita disuruh bahas tentang secondary storage. Nanti saya bahas sedikit, walaupun udah pernah kita bahas. Paling nanti rencana saya gabungin. Yang ini input kan. Mahasiswa dapat jenis secondary storage. Nah, ini oke lah, kita bahas yang ini secondary storage. Tapi yang pertemuan yang minggu depan, ini kita kan harusnya bahas tentang input dan output ya. Ini jenis-jenis peralatan input kayak mouse, keyboard, dan lain-lain. Output ya displaynya, gitu. Monitor, terus apalagi ya yang berupa display ya. Audio, nah seperti itu. Tadi ini kita bahas juga input outputnya, tapi ini maunya saya gabung nih input output karena tahu umum. Jadi rencana saya di tanggal, jadi kita tanggal 4 Januari kita nggak usah ini adakan lagi, tapi saya bikin masuk semua. Mana sih 4 Januari? Ini udah lihat kan ya? Ini saya ya? Oh, salah. Di lock lagi sebentar dulu. Kalender 2021. Januari, nah ini dia. Ini nggak bisa digedein Pak. Oke. Nah, ini kan 4 Januari. Kita 5 Januari kan kita kan ada kuliah. Nah, jadi saya ini berhalangan nih di 5 Januari kebetulan saya ke Medan. Nah, rencana dikarenakan 5 Januari itu membahas tentang yang ini pertemuan yang ke-12 ya, itu mengenai output. Nah, saya mau nanti saya gabungin tapi di pertemuan yang minggu depan. Gitu.
Minggu depan kan berarti di tanggal 29. Nah, ini saya gabung nih di tanggal 29. Ini materinya tentang input sama output di komputer karena Mas tahu mudah. Kita punya 2 jam bisa kita bahas di situ. Nah, tanggal 5 ini jadi saya nggak usah datang karena udah dibahas tanggal 29. Tapi kalian tetap absen ya di tanggal 5. Ngerti kan maksud saya? Halo? Ngerti Bang. Iya, Jadi Pak, ngerti, Pak. tanggal 5 tetap absen. Tapi saya udah bahas materinya, intinya saya yakin lah kalian bisa lah kalau cuma input output komputer doang. Nah, jadi tanggal 29 ini saya bahas di situ. Nah, yang kemarin bab 10 yang saya udah kasih itu entah saya nggak bahas lagi karena terlalu rumit katanya. Itu terlalu rumit. Untuk pengantar terlalu rumit yang ini data integer. Jangan dulu. Jadi saya nggak bahas dulu deh yang ini data integer. Oke, terlalu rumit. Jadi itu nggak bakal ada di bab yang ini, di mata kuliah ini. Oke, saya ganti bab 10-nya nanti ke storage secondary. Oke. Oke, kita lanjut. Yang kemarin yang utang saya ya. Mana dari kemarin utang saya itu? Oke. Kemarin itu kita ambil oktal to desimal ya. Biner to oktal utang saya. Sebelum udah datangnya udah 27 orang. Bisa mulai. Kemarin itu saya nemuin ada web penjelasan. Jangan bahasa Inggris, nanti bingung kalian. Oktal. Sebentar. Enggak, bukan yang ini. Yang ini membingungkan penjelasannya. Kemarin malam saya ketemu. Bentar. Apa di sini penjelasannya? Oke. Sebentar ya. Oktal. Ya ini dia. Lumayan lagi. Tapi ini desimal. Oh, ini kurang lengkap ini. Oke. Biner to oktal. Dari kanan ke kiri. Sebentar, bukan yang ini, bukan ini. History. Ini dia deh, ini aja. Kan kemarin kan saya ada utang tuh yang bina ke oktal kan. Oke. Ini dia. Oh, ini dia blok balik. Oke.
Nih, jadi ini dia mau convert bilangan biner ke oktal. Contohnya ini bilangan biner kan. Oke. Nah, bilangan biner ke oktal. Habis itu sebelum itu dia dikelompokkan. Dia kelompokkan 3 angka. Ya. Dia kelompokkan seperti di bawah ini. Nah, setelah dia kelompokkan, nih karena pada kelompok pertama paling kiri hanya memiliki 2 digit, maka ditambahkan 0. Ya. Ini kan tadi kan dikelompokkan nih, 3 angka. Nyata yang ini kan dia 2 angka doang. Jadi ditambahkan 0. Oke. Nah, kemudian baru habis itu dia convert. Nah, kenapa dia dibikin 4? Ya karena dia kan 2 pangkat. Kalau di sini kan dia 2 pangkat 0 dikali 1. Jadi pada dasarnya saat biner ke oktal, dia kita bikin ke desimal dulu nih. Ya, biner ke desimal. Oke. Biner ke desimal jadi 2 pangkat. Ini kan 2 pangkat. Kalau di sini jadi 2 pangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ya, jadi di sini dia 2 pangkat 0 dikali 1. Berarti kan 1. 2 pangkat 1 dikali 1. Berarti 2. Di sini 2 pangkat 2 dikali 1. 421. Nah, begitu juga ini. Sama. Oke. Tapi ini harusnya kenapa jadi 421? Harusnya ini ya benar. 2 pangkat 121. 2. Oh, karena dia kali 1. Ya. Oke, lanjut. Nah, jika angka di atasnya di tempat tadi tuliskannya tempat 421 untuk mencari angka oktal, maka angka tersebut 4 angka oktal. Jika ada angka 0 di atas, dimanapun nilai oktalnya 0. Oke, sebentar. Ini setahu saya habis begini baru dia dikalikan kalingan oktal. Tapi ini dia cara convertnya ini dia bikin metode lagi nih yang saya nggak tahu nih. Sebentar ya. Biner ke oktal atau sebaliknya. Iya kan, biner ke desimal kan. Ke desimalnya dulu sebentar ya. Jadi oke. 4 tambah 1, 2 pangkat 01. 2 pangkat 01, oke ini 1, 1, 315. Ini, oh dia bilangan, benar kan kebilangan oktal, berarti dikali 8. Sebentar ya, sebentar. Ini memang, apa yang enak sih memang ketemuan sih. Biner ke oktal, sisa 2. Oh iya, ini sisanya. Geblek. Iya. Udah inget ya ini di sisanya. Jadi contohnya biner ke oktal. 2 tambah 1, sebentar. Biner ke oktal, berarti desimal ke oktal. Desimal ke oktal, nah ini dia. Dibagi 8. Nah, desimal ke oktal dibagi 8. 16 bagi 8, sisa 2. Nah, gitu. Berarti karena ini 2 ditambah, oke. Makanya ditambah 0. Yang di sini sama dia. Contohnya ya, tadi ini 421. Ini kan desimal. Desimal ke oktal. Ya. Desimal ke oktal.
desimal ke heksa, desimal ke oktal. Nah, ini dia. Nah, tadi kan desimal ya. 421, saya ambil notepad sebentar. Jadi 421 kan bilangan desimal kan, mau ke oktal. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Atau Yes. gimana? Ya, ya Iya. kan? Ini Ya, jadi kelihatan. kalau kita bagi, berarti kan dibilang dibagi 8. Ya kan, pertama berarti contohnya ini 159, berarti 421 dibagi 8. Berapa itu? Sebentar. Saya pakai kalkulator aja ya biar cepat. Empat dua satu dibagi 8. Nah, 52,6 kan? Oke. Ada di kok ini saya. Nah, 52,6. Ini nggak mungkin kita tulis 52,6. Ini harus kita ambil sisanya. Berarti kira-kira kalau 421 itu kita kali 50. Salah. 42, bukan 50 dikali 8, sorry maaf. 50 dikali 8 kan berarti 400. Oke. 450. Betul. Nah, terus kalau dia berarti kalau kita bikin katakanlah di sini 51 dikali 8, 408. Oh, 52 kali 8 ya, 52 kali 8 berarti 416. Nah, berarti 416 kan? 416 tadi 421. Ini 421 nih. Nah, 421 berarti kalau ini kita bagi 8 itu sama dengan 416 ditambah 5. Oke. Berarti ini sisanya 5 nih. Hitung-hitungnya. Habis itu dibagi lagi sampai dia nanti 416 dibagi 8. Jadi ditulis segini. 416 dibagi 8. Seperti yang di sini. Iya kan? Nah, dibagi 8. Gitu. 416 dibagi 8. Tadi berapa? 52. Pas, sisanya 0. Sisa, ini enaknya itu sisa ya, sisa 0. Ini sisa 5. Nah, 52 ini dibagi lagi 8. 8 kali 7, 56. Berarti 8 kali 6, 48. 8 kali 6 itu 48, berarti sini 48 ditambah sisa 4. Ya kan? Nah, sisa 4 habis itu 48 sampai nanti dia nanti sisanya 0. Tadi kita dapat 48 dibagi lagi 8. Oke. 48 dibagi 8, 8 kali 6. 6. Sebenarnya iya benar. Apa kan? 6 sisa 0. Iya kan? Nah, kemudian 6 dibagi 8. Nah, 6 dibagi 8 kan juga nggak bisa lagi kan? 6 dibagi 8. 6 dibagi 8 itu karena nggak bisa berarti 0. Nah, berarti dia dimulai dari bawah ke atas. Sorry, maaf. Berarti dia itu
hasilnya 00 sebentar. 005 00405. Nah, ini. Tapi ini biasanya ditulis 405 aja. Tuh. Di sini oktav 8. Jadi intinya kalau ada bilangan biner, mau ke biner ke heksa, biner ke oktal, itu ke desimal dulu. Baru habis itu dari desimal ke apa mau ke oktal, baru desimal ke heksa. Gitu. Nah, kalau oktal berarti dia dibagi 8. Jadi kalau dia heksal bagi 16. Gitu. Seperti itulah. Gitu ya. Oke, udah kita lanjut aja ke bab ini. Bab 10 nih. Oke. Pak, boleh izin sebentar nggak, Pak? Iya, kenapa? Yang tadi, soal yang tadi, yang desimal ke Mana-mana. oktal. Itu kan 421 bagi 8 ya, Pak? Iya. Itu bukannya langsung 52, sisa 5 ya, Pak? Jadi nggak 416. Iya, iya, iya. Iya, iya, Itu kayaknya sorry. Berarti ini salah. Iya, kepanjangan. iya. Salah kepanjangan, benar. Yang ini ya. Iya, Sanus. Betul. Ya, berarti ini dihapus. Langsung ke sini. Oke, iya. berarti dia Terus 0045. Gini. 52-nya bagi 8, Pak. Iya, 52 bagi Itu 8. 6, hasilnya 6, sisa 4. Oh iya, 48. Benar. Berarti 6 bagi 8 berarti 0, iya. sisanya Oh, sisa 4, Pak. 4. Iya, betul. 48. Sisa 4. Iya, benar. 4. Berarti 445 ya? Iya, Pak. Iya, ini. Intinya seperti inilah. Ya, dibagi. Jadi saya ngetik lagi. Yang di otak sama yang di ini. Nggak nyampur. Ya udah. Oke. Jadi seperti ini. Intinya kalau dia mau ke, yang tadi saya bilang, kalau dia mau ke bina ke heksal, bina ke desimal dulu. Semuanya itu ke desimal. Gitu. Kemarin sih saya bacanya gitu. Semuanya harus ke desimal dulu, baru nanti dari desimal baru ke tujuan awal. Tujuan akhir, which is mau ke oktal apa mau ke heksadesimal. Kalau oktal berarti dibagi 8, mau ke heksa dibagi 16. Seperti itu. Oke. Oke, yang sekarang ini nih. Saya mau bahas secondary storage yang berdasarkan RKS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oke, pertemuan ke-10. Oke, udah secondary storage. Oke. Ya, jadi storage yaitu tempat penyimpanan. Nanti di sini yang membedakan, nanti sih kita bakal bahas tentang RAID. Nah, satu yang kemarin saya sebenarnya udah bahas juga, tapi ya apa bahas aja lagi. Oke. Jadi storage itu sebuah media tempat penyimpanan. Pada dasarnya untuk secondary storage itu bisa berupa hard disk, disket, flash disk, memory card, apalagi. Secondary storage itu ya bisa juga di cloud, masukin lagi mungkin. Secondary storage itu cloud storage, termasuk secondary storage. Ya kan, hanya bentuknya cloud, itu aja mungkin ya. Nih, masukin aja tambahan. Termasuk secondary storage. Intinya secondary storage itu tempat penyimpanan data. Gitu. Yang tidak terhubung ke yang tidak terinstall secara langsung fisikal ke storage, secondary storage namanya. Jadi ketika hard disk juga bisa dikatakan
apa namanya primary storage atau bukan secondary storage ketika dia storage. Ini tadi dari spindle covernya. Oke, yang pernah buka. Nah, jadi nanti bedanya cuma dari sini nih, kasih interface connector doang. Ada kasih source interface, ada ATA, kasih interface connector, itu doang. Oke. Ya ini ya komponen detailnya ya. Nanti saya share yang ini sih ke kalian. Platter itu yang ini. Ini bilang merupakan komponen otomatis yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Kayak piringannya dia. Ya, piringannya. Oke. Nah, sedangkan spindle itu tempat buat pemutar. Ya, ini dia benar. Tempat pemutar. Ya, ini dia. Oke. Head. Nah, komponen harddisk yang berfungsi dengan dua buah head yang berada di atas dan di bawahnya. Kita lihat ya tips gimana. Head. Ini berarti head. Yang ini. Oke. Nah, logic board merupakan papan utama harddisk yang dilengkapi dengan piranti penyimpanan BIOS harddisk sehingga akan siap dikenali. Nah, logic board itu saya jujur ya, kalau logic board saya kurang tahu. Tapi kita lihat aja, ada guys logic board. Nah, logic itu dibilang seperti ini nih. Pita, kayak pita ya. Oke. Kayak kabel. ID konektor. Nah, setting jumper harus digunakan untuk menentukan kedudukan harddisk pada motherboard. Itu harusnya ya di sini dia. Betul. Oke. Nah, jenis harddisk bisa dikelompokkan menjadi beberapanya, yaitu ATA, AIDA, SCSI, RAID, dan SATA. Nah, jadi konektornya yang saya bilang tadi, konektornya itu seperti ini kalau ATA. Makanya saya tadi bilang pertama di konektornya. Harddisk dengan tipe AIDA atau Enhanced Integrated atau tipe ATA ada standar versi terbaru suatu antarmuka disk yang sesuai dengan koneksi bus. Oke. Disk SCSI. Banyak disk yang memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi ke bus SCSI standar. Disk tersebut cenderung lebih mahal tetapi mempunyai performa yang lebih baik yang dimungkinkan karena kelebihan bus SCSI daripada bus PCI. Betul. Akses yang bersamaan dengan ke banyak disk drive karena antarmuka disk drive secara aktif dihubungkan ke bus SCSI. Pada dasarnya memang SCSI lebih bagus metode pembacaannya dibandingkan ATA. Nah, sedangkan disk RAID. Nah, disk RAID menjanjikan performa yang luar biasa dan menyediakan penyimpanan yang besar dan handal. Disk tersebut digunakan baik untuk untuk komputer performa tinggi. Jadi kalau server sekarang itu pakai disk RAID, bukan pakai yang ini. SCSI sama yang ATA. Itu bedanya. Kalau kita bilang perangkat server, berarti dia pasti pakai disk RAID. Bukan pakai yang SCSI atau ATA. Kalau kita ngomongin PC, mau PC game, PC desain, laptop, atau apa, dia pakai disknya itu SCSI atau ATA. Oke.
Oke. Nanti kita baca apa itu di slide di bawahnya lagi ada penjelasan itu. Nah, di SATA ini sebenarnya hampir sama dari si ATA ini, hanya dia enhance-nya perkembangannya. Interpretasi serial Advanced Technology Attachment yaitu interface disk ATA dengan versi saya menggunakan kabel tipis. Oke, di CAM dia lebih cepat, memang lebih cepat dibandingkan ATA. Sebenarnya ATA ini udah nggak dipakai, nggak ada yang mau beli lagi, nggak dipakai lagi nggak usah. Oke, lanjut ini SSD. SSD adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Berarti kalau non-volatile memory dia itu berjenis seperti RAM. Jadi pada dasarnya dia karena RAM itu non-volatile memory tidak melakukan proses penyimpanan atau sementara, makanya disebut non-volatile memory. Non-volatile memory memungkinkan data tersinkronisasi tidak hilang meski aliran listrik terputus. Sedangkan yang berjenis volatile akan kehilangan ketika seperti memori RAM. Yang tadi saya bilang seperti memori RAM. Gitu. Nah, fitur trim itu sebuah fitur yang ada di SSD, merupakan dia sebenarnya untuk indexing, kalau saya nggak salah. Jadi lebih cepat. Maksudnya misalnya kita katakanlah mau ke data, misalnya katakanlah ke data 1, ke data 50 gitu. Kita mau cari data 50, dia indexing tuh, oh data 50 ada di page, kalau di daftar isi contohnya, indexing tuh kayak daftar isi. Jadi dia langsung ke daftar isi, dicek, oh ada di page 50 tuh, data 50. Dia langsung ke data 50 tanpa harus mengecek semuanya. Itu masuk indexing. Makanya dia BSSD itu lebih cepat dibandingkan storage yang lain. Oke. Ya, teknologi sifat SSD digolongkan menjadi dua, yaitu DRAM Dynamic Random Access Memory. Oh betul itu, atau dipasangkan seperti flash disk, secure di SD card, micro SD card. Jadi ada dua dibilang SSD. Satu disebut berbasis flash dan berbasis DRAM. Jadi kalau SD flash memory, nah itu termasuk SD card. Compact flash. Compact flash ini ada yang tahu gak sih compact flash kayak apa? Saya juga belum bawa lihat nih. Compact flash. Ada yang tahu gak sih? Compact flash. Apa itu compact flash? Kayak mana bentuknya? Saya nggak tahu. Compact flash. Compact flash. Ini kita sama-sama belajar juga ya. Hampir sama ya kayak SD card. SanDisk memory card. Hampir sama ya. Oke deh. Ya udah. Compact flash itu hampir sama sama micro SD. SD card kan lebih kecil, micro SD card. MMC bentuknya ya kotak. Nah, berarti ini dan ini hampir sama nih. Memory card sama compact flash. Oke, saya lanjut lagi. SD card berbasis flash. Dalam SSD berbasis flash biasanya disimpan dalam sel memori pada chip. Oke, chip itu ya seperti inilah. Ini di dalam ini ada chip kecil. Oke. Kemudian SSD berbasis DRAM ada teknologi memiliki kecepatan akses data yang sangat tinggi, umumnya kurang dari 1 milidetik
Perangkat ini biasanya dilengkapi dengan baterai internal. Oke, dalam kondisi ini baterai DMSD akan memasok daya bagi rangkaian sel yang menyalin semua informasi di dalam ke perangkat penyimpan cadangan. Oke. Akan lagi semua masakan. Oke. Oh, jadi nanti semua data di dalam memori dilengkapi dengan baterai internal, data cadangan. Jadi di sini dibilang kalau dia berbasis DRAM, SSD berbasis DRAM bentuknya seperti ini, di sini ada memori, dibilang ada memori dan ada baterai. Jadi semua ini flashnya, ini chip-chipnya. Nanti di sini data disimpan di memori tersebut. Terus kemudian dengan ada baterainya di sini, meskipun komputernya dimatikan, dia masih tetap bisa, dia masih ada datanya di sini karena dia ada baterai disimpan di sini. Ketika dinyalakan komputer, otomatis lebih cepat. Kemudian RAID 0 dan RAID 1. Nah, ini dia yang saya bilang nanti dibahas. RAID adalah redundant array of the expensive disk. Oke. RAID digunakan dengan sistem komputer guna menggunakan proses mirroring atau dan stripping. Mirroring berarti kaca, kayak kaca. Jadi artinya data satu dengan data hadis 1 dengan hadis 2 itu sama, di mirroring, di clone. Oke, di mirroring. Kalau kita ngaca kan sama. Nah, itu. Dan kalau stripping, itu di stripping berarti dicacah dia, dicacah, dibagi, di stripping. Oke, metode stripping. Nah, dia bahas dulu nih. Metode stripping ini biasanya dikenal dengan sebutan RAID 0. Tujuannya untuk menggabungkan dua buah hadis sehingga dikenali operating system penjumlahan 2. Oke, ini saya kasih dibahas ya. Ini dia. Oke, dibahas ya di bawah. Kalau enggak, saya mau kasih yang lain. Ya udah. Oke. Jadi kalau RAID 0 ini, jadi biasa dikenal dengan metode RAID 0, tujuannya menggabung dua buah hadis yang dikenali operating system sebagai satu drive, merupakan penjumlahan dua kapasitas hadis. Jadi katakanlah kalau ada dua hadis 100 GB, 100 GB, kita pakai RAID 0, teknologi RAID 0, dia jadi berapa? Jadi 200. Oke. Kan kata dia penjumlahan dua kapasitas dari dua hadis. Nah, yang menariknya itu kalau kita pakai konfigurasi RAID 0, ini nggak bisa ganjil. Harus genap. Ya. Bisa ganjil ya, bisa ganjil, yang nggak bisa genap, yang nggak bisa ganjil itu RAID 1. Oke. Nah, membawa keuntungan mempercepat proses read dan write dibandingkan single hadis spesifik yang sama. Pada spesifikasi yang sama. Kita stop dulu di sini. Betul. Nah, jadi karena dia pakai metode stripping, nah dia langsung digabung N2 hadis jadi satu. Jadi dia nanti ada satu logical hadis. Jadi dia buat satu logical hadis, gabungan dari dua hadis, otomatis dia proses penulisannya, read dan write-nya lebih cepat karena dia jadi satu logical hadis. Jadi gitu. Kalau kita read 0 atau biasa, jadi dia kan individu masing-masing dong. Jadi dia seakan-akan dia punya dua kotak. Dan kalau kita pakai read 0, dia digabung, jadi cuma satu kotak. Lebih cepat kita mengakses di satu kotak dibandingkan kita harus akses dua kotak. Gitu. Walaupun punya keterbatasan juga dua kotak, tapi otomatis space-nya lebih besar. Satu kotak space-nya lebih besar karena dia digabung. Oke. Nah, lanjut lagi. Pada mirroring atau RAID 1 berguna untuk meningkatkan security pada enterprise user, bahkan data sensitif user daripada performa. Betul. Daripada performa, namun kecepatan read meningkat karena dapat membaca data yang sama secara bersamaan.
RAID 1 ini membutuhkan minimal 2 buah hadis. Nah, itu saya bilang minimal 2 buah hadis dan nggak bisa ganjil, itu RAID 1. Ya, kenapa dibilang mengutamakan security pada enterprise user? Jadi kalau katakan 2 hadis kita 100 GB, satu hadisnya rusak, itu masih bisa, data kita masih selamat. Karena kan di mirror ke sebelah. Artinya data kita masih ada di sebelah, masih bisa kita pakai komputer kita. Ketika di RAID 1 masih aman. Makanya dibilang mengutamakan security enterprise user. Nah, sedangkan kenapa dibilang namun kecepatan RAID meningkat karena dapat baca yang sama secara bersamaan. Jadi dia katakanlah dia kan kalau kita misalnya pengen ada proses mengambil data. Nah, dia bisa langsung mengambil data ke satu ke hadis 1, satu ke hadis 2. Jadi dia bisa langsung paralel ngerjainnya. Misalnya datanya berbeda, dia langsung paralel. Otomatis kan lebih cepat. Oke. Pada saat dimana PC belum secanggih sekarang, untuk melakukan RAID, Anda masih perlu card PCI tambahan. Betul. Karena chipset motherboard zaman dahulu tidak mendukung. Betul tuh. Nah, jadi seperti inilah kalau detailnya nih. Oke. Jadi kalau RAID 0 nih, katakanlah di 0 di 1, itu dia digabung. Jadi gabung secara logikal. Ini kenapa beda-beda? Karena datanya itu memang beda-beda. Pada dasarnya dia jadi satu logik, satu kotak gede. Nah, sedangkan yang ini tetap jadi di kotak yang berbeda, tetapi dilakukan proses mirroring. Jadi semua data yang ada di data disk 0 sama hanya dengan di 1. Oke. Jadi ketika ini katakanlah disk 0 ini tewas atau rusak, data kita masih aman karena mirroring, masih ada data di 1. Sedangkan kekurangannya ketika RAID 0 ini data yang ini rusak, katakanlah di 1 rusak, otomatis data kita hilang. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah. Flash disk atau yang disebut dengan USB drive atau pen drive. Ya, semua udah pada tahu lah pen disk ya. Atau alat penyimpanan data file yang berupa NAND. Nah, NAND itu apa? NAND itu dari singkatan non apa gitu saya lupa ya. Sebentar saya ingat. Sebentar. Bukan NAND game, bukan. Jadi dia satu part di dalam motherboard. Dia chip bentuknya. Nah, kayak ini dia nih. NAND stand for, saya mau lihat kepanjangannya. Nggak ada lagi. Jadi, sebentar. Distance for, bukan. Saya nggak lupa lah saya ini singkatannya apa. Tapi dia itu bentuknya kayak chip gitu, kayak memori. Makanya di dalam memori bentuknya tipis, chip kecil. Makanya kalau kita lihat kalau USB kita rusak, misalnya kita pernah bongkar, ada kayak chip kecil di dalamnya, papan board kecil. Ya, itu disebut bilang NAND.
Oke. Pasti sekarang ada kan yang support USB 3.0. Tipenya apa? Cuman bedanya di speed. Ini dia cuman contohnya. Jadi yang dilakukan ini studi kasus, dia melakukan format atau mempartisi hard disk. Tapi di Windows XP. Sekarang kalian nggak tahu pernah install apa nggak Windows XP ini udah discontinue. Microsoft udah nggak buka ini lagi. Oke. Dia jadi dia buka command prompt, dia mau partisi, dia pakai command diskpart buat mempartisi harddisknya. Apa saya perintah diskpart? Sebenarnya ini bisa kok kalian laptop yang Windows kalian bisa coba sendiri. Ini komennya sama persis. Nah, ini dia dia pakai command diskpart. Nah, dia pakai diskpart help. Dia buat diskpart enter ini komen-komen detailnya. List nah list ada harddisk ukurannya itu 10 GB ya. Di sini ditulis disk 0. Nah, kemudian sama dia pilih disk ini kan, dipilih sama dia select disk 0. Setelah dia memilih 0, gunakan perintah partition tambah tanda kutip enter. Di sini terdapat partition 1 bertipe primary dan mana sebutlah OS Windows XP berada. Nah, dibilang list partition. Jadi ternyata si disk yang tadi itu, disk 0 tadi itu sudah dipartisi. Jadi 2 partisi, 1 partition 1, 2 partition 2. Nah, semua partition 1 kalau di Windows, mau di Windows XP, Windows 10, Windows 7, kalau dia disebut primary, otomatis OS pasti ada di sana. Ya, di sini dibikin sama dia partition 1 2 GB size-nya. Itu partition 2 8 GB. OS-nya ada di primary atau partition 1. Untuk melihat volume yang ada di komputer kita gunakan primary volume. Nah, jadi partition disk sama list volume itu beda. Sebenarnya sama sih sebenarnya. Hanya penamaannya doang. List volume ini artinya ketika partition disk sudah di-mount ke dalam sebuah sistem operasi. Ya. Jadi kalau dia ini belum di-mount, dia disebut partition disk. Ketika dia sudah di-mount, disebut disk volume. Makanya kadang-kadang kalau kita di Windows itu ada slash C, drive D, drive C. Nah, itu drive E, drive G, drive H. Itu kan partition atau list volume. Jadi kalau dia udah di-present ke katakanlah kalau di Windows dia sudah partition yang sudah di-present ke OS, dia pasti dapat label. Entah drive C, D, E, F, G, H, J. Huruf. Oke. Nah, kemudian sama dia buat lagi nih. Sama dia. Dia buat create partition. Dia mau buat lagi satu partition, tapi dia ngambilnya sebentar. Kalau dari sini kita mau buat partition baru. Oh, ini dia nggak jelasin nih. Tiba-tiba dapat 4 GB dari mana? Kayaknya sih dia ini nyolok flash disk. Ya. Dia nyolok flash disk 4 GB, baru itu sama dia di create partition 4 GB dari flash disk yang baru. Karena logikanya di sini dia udah habis nih space-nya kan. Ini 2 GB, 8 GB udah di partition sama dia. Terus tiba-tiba muncul 4 GB. Berarti dia masukin flash disk lagi yang dia akan format. Oke. Kemudian di partition akan muncullah di ini. Logical partition. Gitu. Muncul 4 GB. Nah, kemudian kan dia partition kan. Nah, tadi bilang kan partition itu belum di-present atau belum di-present ke sebuah operating system. Nah, kemudian dia mau present nih kalau dia mau mount partition yang dia udah buat tadi 4 GB ke sebuah operating system. Nah, dia present ke drive
E. Nah, assign letter E. Nah, kemudian dia format ke NTFS dengan nama volume new volume. Ini komen. Format file system NTFS label new volume quick. Kalau di Windows kalian tinggal klik kanan format sama-sama. Itu ini pakai command line. Oke. Ya format dah. Dia format udah di oke, format complete ini. Selesai. This A. Gitu. Oke. Oke, seterusnya saya pengen jelasin tambahin yang ini aja deh. Kita udah bahas secondary storage sesuai LKS. Oke, ini bab 11 apa? Bab 11 pengertian input output. Oke, pengertian input output. Oh gini aja kali ya, ini karena masih muda pengertian input output. Oh gini. Kita ada berapa bab lagi dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita 5 pertemuan lagi. Oke, ya udah berarti di pengertian input. Nah, jadi saya mau nih kelompok 1, 2, 3, 4. Kita ada 7 kelompok ya. 7 kelompok. Ya udah. Ini saya buat ini aja, saya buat tugas saja. Tapi buat presentasi. Nah, ini materinya itu yang ini. Karena ini saya coba presentasi nih. Oke, sekarang kan 5. Berarti kelompok saya bagi gimana enaknya ya? Kelompok 1 sama kelompok 2 buat minggu depan itu bahas ini input. Ini ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, ini saya share di WhatsApp. Buset, enak banget tuh, lagi dikokin. Oke. Besok-besok ini nggak ada chat-chat begini ya nih. Nggak ada sopannya nih. Angkat jemuan dulu ya Pak. Lagi dikrokin. Sopan. Nggak kayak main-main. Besok-besok saya nggak mau ada dengar ngomong-ngomong begini nih. Chat-chat begini. Izin bertanya. Iya kenapa? Itu Ya, yang siapa? di-share di chat untuk Kelompok 1 dan kelompok 2. Buat PPT. gitu. Terima kasih, Pak. Ini siapa nih? Aditya sama Muhammad Gaji nih. Besok-besok saya nggak mau ada chat yang begini. Ini nggak sopan. Kita kan kuliah formal. Ya, once saya temuin lagi kayak gini, langsung saya break out nih. Langsung saya kasih. Oke. Jadi, harus ada etika. Boleh easy going, tapi ada yang harus ada norma-normanya lah. Oke. Kita online tapi harus ada norma. Ya.
Kalau mau angkat jemuran nggak apa-apa, angkat aja jemuran, tapi nggak usah di-chat. Kan kayaknya nggak ada sopan, nggak ada hormat. Oke. Oke, terus kelompok 3 dan 4 ini bahas yang ini nih, yang output. Ya, ini kan tadi input kelompok 1 dan 2 tentang input di komputer. Nah, kelompok 3 dan 4 itu bahas tentang output. Ya. Kemudian 5 dan 6 saya rasa itu dulu kali ya. 3 dan 4 itu dulu aja buat besok. Nah, ini saya mau kelompok 1 sampai kelompok 4 itu di minggu depan presentasinya, which is di hari sekarang tanggal 29. Ya. Jadi nanti kita di tanggal 29 ini kita langsung 2 bab input dan output. Oke. Tanggal 5 saya berhalangan hadir tapi absen. Nanti jangan lupa absen. Kalau lupa absen ya alamat nggak masuk hitungannya. Oke. Oke. Kemudian apa lagi ya? Yang sebenarnya input output itu seperti coba saya jelasin ya. Peralatan output ya ini ya contohnya. Ini. Monitor, proyektor. Nah, jadi ya sudah tahu lah ya kan. Makanya saya bilang saya bisa yakin untuk materi input output dijadikan satu ya karena mudah. Gitu. Nah, inputnya itu keyboard, mouse, trackpad, touchpad, scanner, gitu, joystick, macam-macam lah. Ya. Gitu. Oke. Terus apa lagi ya materi? Sebentar. Saya kasih. Kelompok 12 melakukan review materi sebentar. Input output. Even pertemuan 12 dia review tentang input output lagi. Gitu. Gabungan. Komunikasi. Nah, ini nggak usah nih, saya bisa kita jelasin deh. Atau entah kompak yang lain juga deh saya kasih. Tapi minggu depan jadi tugas saja buat kelompok yang lain. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, nanti aja deh, 5, 6 pertemuan di Januari minggu kedua. Ya. Itu dia bahas tentang ini. Komunikasi, telekomunikasi, jaringan networking, data digital, data analog. Oke. Baru nanti 4, 5, 6, nah kelompok 7 bahas tentang ini kabel. Nah, ini nggak usah. Udah pas 1 sampai kelompok 4 dulu aja ya. Yang buat minggu depan disiapkan materinya bebas, bahkan yang nggak ada di buku, nggak usah ada di buku, yang ada di internet yang berupa kategori input output. Nah gitu. Jadi katakanlah
apa ya, contohnya ini. Kalau text to speech, nah mana program text to speech, contohnya kan kalau adik kita bisa di Google itu kita bilang kita mau translate misalnya katakanlah selamat pagi, nah, kita text to speech berarti kalau kita bilang selamat pagi berarti kan speech, kita berbicara, berarti to text, kita pengen ubah ke bahasa Inggris. Nah, di saat seperti itu perangkat apa yang termasuk dikatakan input dan perangkat apa yang termasuk output. Nah, seperti itu. Nah, itu kan berarti kalau speech to text berarti inputnya itu berupa audio, berarti mic. Berarti ini yang saya pakai nih. Ini dia perangkat input. Nah, speech saya ngomong selamat pagi, nanti program aplikasi akan menghasilkan output. Oh, selamat pagi dan bahasa Inggrisnya good morning. Nah, berarti outputnya apa? Berarti yang saya view, yang bisa saya lihat itu berarti monitor. Nah, berarti good morning, berarti outputnya itu dari monitor, seperti itu. Tapi di zaman sekarang itu udah canggih. Input itu bisa jadi monitor, bisa input. Kenapa? Kenapa saya bilang monitor bisa input? Ya ketika sekarang ada misalnya touchscreen, monitor yang bisa di-touch. Nah, monitor yang bisa touchscreen, jadi bisa jadi monitor, bisa jadi perangkat input. Gitu. Karena monitor itu bisa di touchscreen. Dan outputnya pun kita bisa dapat dari monitor. Nah, jadi sebenarnya dari sisi fungsi sekarang kita lihat. Jadi kita nggak bisa melihat dari sisi perangkat karena terlalu luas. Gitu. Oke, definisi input-output itu dari sisi fungsinya, bukan dari sisi perangkat. Jadi kita nggak bisa bilang monitor itu termasuk termasuk output saja. Seklek kita termasuk output nggak bisa. Karena sekarang udah monitor itu bisa sifatnya dua fungsi. Oke. Oke. Terus lagi ya. Saya rasa sih cukup sih. Nggak ada ini lagi. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya mau absen saja. Pak, Ya. tentang materinya ini dari materi bab 10 ini belum terkirim materinya, Pak. Oh ya, yang ntar saya kirim. Kalau yang input output saya nggak ada buat materi khusus ya. Karena ini ya gampang lah. Kalian bisa cari input output. Ya. Karena berdasarkan pertemuan yang sampai itu cuma materi bahas ini yang saya kasih lihat ini. Even ini mana sih memahami bukan ini rencana pengantar. Sebentar. Ini pertemuan keempat. Udah lewat. Pertemuan ke 5. Nah ini dia. 9-10. Tentang input output saya nggak ada buat materi khusus. Ini secondary storage. Nah saya kasih. Saya share sekarang. Sebentar. Oke, ini kayak. Nah itu. Nah sedangkan kalau untuk yang input output itu saya nggak kasih karena masih mudah. Yang bisa cari dimanapun nanti di situ nanti argumen nanti
ya argumen-argumen yang kayak tadi saya contohin, kenapa monitor bisa dibilang input output. Nanti kan di situ kalian bisa berargumen. Gitu. Seperti itu contohnya. Oke, jadi saya langsung absen saja ya. Oke, sebentar. Ya, untuk tugas ada beberapa orang yang telat. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu yang telat. Sebenarnya sih harusnya sih kalian kirim aja semampunya. Gitu. Urusan nilai kan nanti kan dari saya dibanding nggak ngirim sama sekali. Oke, sebentar. Jadi ini saya ini nih. Ini yang nggak kirim nilai itu ada prodi informatika sih yang paling banyak sih. Ini memang nggak kirim ya si Fahru sama si Dimas ya. Saya nggak lihat soalnya. Oke. Saya sih kirim. Jadi kalau semua bedakan itu cuma yang paling beda cuma yang ketua kelas yang saya kuning ini nih. Karena dia udah effort lebih jadi saya kasih poin plus. Oke. Oke, udah saya absen saja. Dia kalau saya misalnya buat suatu tugas gitu, bab 1 sampai bab 10 gitu. Ya, kenapa banyak banget bab 1 bab 10? Kalian ambil dari internet, copy paste, bagusin dikit-dikit, masa susah? Itu 2 jam paling lama selesai kali. Gitu kan. Makanya saya itu doang sih. Even kalian nggak kirim, nggak selesaikan semuanya, kalian kirim pun dapat nilai sebenarnya. Kan kirim, mas saya kan nggak ngirim. Ya udah. Oke, saya absen ya. Kami ya sebentar. Saya scroll dulu ini. Oke, ini dia. Oke, Kamila Mardia. Hadir, Pak. Hadir. Intan. Hadir, Pak. Terus salsa nggak ada memang. Firly. Hadir, Pak. Muhammad Rehan. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir, Pak. Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Endah Fitreningsih. Hadir, Pak. Oke, nggak ada. Ahmad Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Ahmad Lutfi hadir. Oke. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Oh, Ahmad. Hadir, Ahmad. Pak. Hadir. Nana Imanto. Hadir, Pak. Muhammad Gaji. Hadir, Pak. Hadir. Onaldo. Hadir, Pak. Hadir. Nuraila. Hidayati. Rizky Aris Munandar. Oke, lanjut aja buat informatika. Oke, Erlangga Maulana hadir ya. Hadir. Rio Riansyah. Hadir, Pak. Gasberg hadir ya.
Enggak. Hadir Pak, hadir. Kartika Widya Budiman. Kartika, ketua kelasnya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Muhammad Fahru. Hadir, Pak. Hadir. Ayo Muhammad Fahru, tugas dikirim sama Dimas ya. Sayang soalnya. Oke, Dimas. Kemarin udah sempat dikirim, Pak. Kemarin udah sempat dikirim ke Kartika, tapi kan saya nanya masih bisa nggak? Kata Bapak kan nggak bisa. Ya udah. Saya udah selesai sih. Beda 2 jam soalnya jam 3 baru selesai, laptopnya ngehang, Pak. Ya udah. Gimana ya? Ntar deh saya pikirin deh. Dimas Saiful Aziz hadir. Dimas. Hadir, Pak. Laude Muhammad. Tadi dia ngomong kok nggak salah Laude. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus Wahyu. Oh, dia Rega Audirian Pratama. Hadir, Pak. Oke, terus Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ada. Ya. Udah saya tandain. Erlan Inkriwang. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus Alfonso Julfa. Hadir, Pak. Oh, Julfa. Oke, sama tadi Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Nudiana Kamelia. Ini kan betul Nudiana Kamelia. Nggak ada dia, Pak. Muhammad Sudi Andriano. Nggak ada. Muhammad Reza Valevi. Ada ya? Hadir, Pak. Oke. Oke, saya rasa udah cukup. Kalian bisa istirahat 30 menit. Lumayan sebelum lanjut ke kuliah yang lain. Algoritma pemrograman kalau nggak saya. Ya udah, selamat pagi, terus semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk, Pak. sama. Yuk. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, kenapa? Maaf, Pak, itu tadi ada yang mengalami masalah koneksi deh Pak kayaknya. Siapa itu? Itu Nur Laila Hidayati kayaknya. Hidayati, di mana? Bentar. Oh iya. Oh, dia absen ya, datang ya. Oke, udah. Sip. Siapa lagi udah nggak ada ya? Ya, makasih Pak. Yuk. Iya, siapa lagi? Aduh, suaranya kedengeran nggak ini? Ya, kedengeran. Kenapa? Halo? Iya, Nuela udah di absen. Yang Pak izin tanggal 15 saya hadir, tapi di absen nggak ditulis. Oke, saya baca ya. Mana tanggal 15. Oke. Ya udah. Sip, udah saya edit. Oke, udah ya. Terima kasih. Iya. Yuk, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Yuk.